Masya Allah, akhirnya Fatah angkat senjata ratakan ratusan tentara Israel. Tidak terdengar keberadaannya dalam eskalasi menyerang Israel, kini kelompok Fatah akhirnya tidak mau diam dan duduk manis seperti sebelumnya. Sekelompok pasukan Fatah kini terjun ke medan tempur demi berkontribusi langsung dalam memerdekakan negaranya dan menghancurkan para musuh yang semakin melunjak dan tidak tertib ini. Sontak hal itu menjadi kejutan besar bagi Israel. Fatah yang hanya terkenal lantang bersuara dan jarang melakukan pertempuran, akhirnya mengeluarkan taringnya menghadapi para tentara iblis yang baru-baru ini telah menembak 11 sipil di Nablus itu. Kehadiran pasukan Fatah dalam pertempuran dipastikan makin mempersulit serangan Israel dan memberikan tantangan baru bagi rezim Zionis dalam menghadapi Palestina yang kini tidak dapat diremehkan lagi. Perlu diketahui, Fatah adalah salah satu partai yang berkuasa di Palestina yang tidak sejalan dengan Hamas namun memiliki tujuan yang sama. Sementara itu dilansir Al Jazeera, Hamas dan Fatah adalah dua partai yang paling dominan dalam dunia politik di Palestina. Dilaporkan, pada Oktober 2017 lalu, kedua organisasi ini pernah mengumumkan kalau mereka sudah sama-sama bersepakat untuk mengakhiri konflik selama 1 dekade yang membuat mereka saling angkat senjata pada 2007. Kemudian, demikian Hamas dan Fatah memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun negara Palestina di daerah yang diduduki Israel pada 1967 yang terdiri dari Yerusalem Timur, jalur Gaza, dan tepi barat. Fatah didirikan oleh beberapa orang, terutama almarhum Presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat, ajudan Khalil Al-Wasir, Salah Khalaf, dan Mahmud Abbas. Gerakan ini didasarkan pada perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membebaskan Palestina. Menurut laporan Kanal 13 Israel, sejumlah anasir dari pemerintah otonomi Palestina telah terlibat dalam beberapa operasi anti-Zionis. Stasiun televisi Israel mengungkap bahwa kelompok Fatah mulai melakukan perlawanan bersenjata. Menurut Kanal 13, bukan sebuah kebetulan ketika anasir PNA berpartisipasi dalam serangan terhadap tentara Israel akhir-akhir ini. Fatah melalui laman pribadinya di medsos dan pemberitaan televisi mengajak orang Palestina untuk melakukan serangan semacam ini, kata Kanal 13. Stasiun televisi menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan keamanan antara PNA dan Israel, Tel Aviv berharap Ramallah menghadapi pasukan resistansi Palestina. Namun anasir PNA justru berpihak kepada para pejuang dan pemuda Palestina. Badan Keamanan Israel berharap hal ini tidak menjadi sebuah fenomena membahayakan atas mereka. Namun statistik yang ada membuktikan sebaliknya. Sebanyak 17 orang dari pasukan keamanan PNA terlibat dalam serangan terhadap Zionis akhir-akhir ini. Bahkan 3 dari mereka telah gugur. Yang terbaru adalah Ahmad Abed yang telah membunuh seorang perwira Israel di dekat pos pemeriksaan Al-Jalama di Nablus, tepi barat. Hubungan politik Palestina dan Israel berpotensi memanas jelang awal tahun 2023 ini. Salah satu tokoh pemimpin dari Partai Fatah dilaporkan meninggal di penjara Israel. Tokoh itu adalah Nasser Abu Hamid yang berusia 51 tahun. Salah satu pendiri Brigade Martil Al-Aqsa, ia dipenjara di Israel dengan vonis seumur hidup. Berdasarkan laporan media Israel Haaretz, pada Selasa kemarin Nasser Abu Hamid meninggal dunia karena kanker paru-paru. Akan tetapi pihak Palestina menyebut Israel tidak memberikan pelayanan medis yang layak kepada Nasser Abu Hamid. Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah turut berduka atas kematian tersebut. Protes berupa mogok kerja juga dilakukan untuk protes kematian Abu Hamid. Hal itu turut dilakukan penjaga penjara Israel yang melakukan mogok makan. Abu Hamid terkena 7 vonis penjara seumur hidup karena tidak pidana. Ia ditahan pada tahun 2002. Abu Hamid dianggap sebagai orang dekat Marwan Barghouti, tokoh pemimpin Fatah. Sebelum meninggal, ia sempat ditransfer ke Pusat Medis Samir pada Senin, 19 Desember 2022. Namun kondisinya sudah memburuk. Administrasi penjara Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan karena tak memberikan pelayanan kesehatan dan melanggar hukum internasional. Pelayanan penjara Israel membantah dan berkata Abu Hamid telah dirawat oleh staf medis penjara serta pihak eksternal. Palestine Liberation Organization atau PLO menurut
ataupun menuntut agar Israel menyerahkan jenazah Abu Hamid agar kembali ke Palestina. Sementara Perdana Menteri Palestina Mahmoud Saleh meminta Palang Merah dan organisasi HAM internasional agar terlibat untuk membebaskan narapidana Palestina yang sakit. Hal ini membuat geram pasukan dan para pengikut dari Fatah dan juga perlawanan lainnya turun gunung menuju penjara-penjara Israel yang berisi banyak warga Palestina. Pengepungan ini membuat pihak Israel waspada karena bisa menimbulkan kerusuhan yang semakin dalam. Dua ledakan di Yerusalem makan korban dari Israel. Dua ledakan terpisah mengguncang Yerusalem, ibu kota Israel, pada Rabu pagi, akibatnya memakan banyak korban dan lainnya terluka. Ledakan terjadi setelah seorang warga Palestina dihabisi oleh pasukan Israel di kota Nablus, tepi barat. Dari laporan Al Jazeera, ledakan pertama terjadi sekitar pukul 7 pagi di dekat stasiun di sepanjang jalan raya di pintu masuk barat ke Yerusalem yang biasanya dipadati banyak orang. Sementara itu 7 orang terluka dalam ledakan pertama dan setidaknya 2 dalam kondisi kritis. Ledakan kedua terjadi kurang dari setengah jam kemudian di persimpangan Ramot di Yerusalem Utara. Para pejabat mengatakan 5 orang luka ringan dan lainnya masih belum dikonfirmasi kondisinya. Polisi yakin insiden pertama disebabkan oleh bahan peledak yang dikemas di dalam sepeda. Kedua ledakan tersebut diyakini telah diaktifkan dari jarak jauh. Otoritas Israel telah menutup jalan-jalan utama dan mendirikan pos pemeriksaan di bagian timur dan barat Yerusalem sebagai bagian penyelidikan atas ledakan tersebut dan mencari tersangka. Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan, tentara Israel juga mengumumkan penutupan 2 pos pemeriksaan utama di wilayah Jenin, yaitu Jalemah dan juga Salem. 2 ledakan itu diyakini adalah aksi balasan untuk Israel yang telah menghabisi 1 pemuda Palestina beberapa waktu sebelumnya.